Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini, Jumat tanggal 5 Februari tahun 2021, saya akan membawa kita dalam renungan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 1-6. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menaikkan doa kita. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih karena Engkau terus dan telah berjalan menemani tidur malam kami, bahkan terus berjalan menemani kami di sepanjang hidup ini. Kami sadar jika Engkau tidak menyertai kami, langkah kaki kami pasti terhenti pada jalan-jalan kehidupan yang penuh pergumulan dan tantangan hidup ini. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab dalam hidup kami masih merasa bahwa Engkau terus menganugerahkan napas kehidupan di setiap detik jalan hidup kami. Dan biarlah melewati napas kehidupan yang telah Tuhan beri dalam hidup kami ini, kami memakainya hanya untuk pujian dan hormat bagi nama Tuhan saja. Dalam nama-Mu Tuhan, kami bersama akan membaca merenungkan kebenaran sabda-Mu. Bimbing, arahkan setiap pikiran, akal budi kami hanya kepadamu, dan kami percaya kuasa darah-Mu yang kudus memampukan kami memahami sabda kebenaran-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah akan firman Tuhan yang akan saya baca dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Di bawah judul perikop hak dan kewajiban rasul, demikian bunyinya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah metrai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kepas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tanganku? Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya tiap hari. Ibu Bapak sidang Jumat di mana saja berada, kebebasan merupakan hal yang sangat terpenting di dalam kehidupan manusia. Karena itu, terkadang kebebasan dimaknai sebagai perilaku seenaknya. Aku mau bebas, aku mau bebas, aku mau bebas. Kalimat ini sering diucapkan oleh orang-orang yang ingin hidup bebas sebebas-bebasnya tanpa mau dikekang oleh apa atau siapapun. Aturan dengan segala tetek bengeknya dilihat sebagai penjara yang mengekang kebebasan mereka. Orang-orang yang ingin menata hidup bersama yang lebih baik dengan menegakkan aturan dan etika seringkali dilihat sebagai musuh yang mengganggu kenyamanan mereka. Manusia diciptakan oleh Tuhan dan dikaruniakan kehendak bebas. Inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya.
Manusia bebas untuk memilih dan menentukan arah hidupnya, namun kehendak bebas yang dianugerahkan Tuhan bukanlah kebebasan untuk berbuat sekehendak hati. Tuhan menempatkan atau Tuhan menetapkan kehendak bebas dalam diri manusia agar ia bertanggung jawab terhadap pilihannya. Sehingga pada masa sekarang ini ataupun pada masa perkembangan gereja saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali kita mendengar rumor tak sedap tentang hamba Tuhan yang memasang tarif dalam pelayanannya. Bapak Ibu Saudara sidang Jumat, kalaupun rumor itu benar, maka seorang hamba Tuhan harus meneladani seorang Paulus melewati firman Tuhan hari ini dalam pelayanannya sebagai hamba Tuhan yang tidak pamrih meskipun ia juga tidak menentang jemaat yang memberi dan hamba Tuhan yang menerima. Bapak Ibu Saudara sidang Jumat di mana saja berada, Jemaat Korintus menyaksikan kerasulan Paulus karena ia tidak mau menerima bayaran dari mereka. Hal ini menyebabkan Paulus harus dihujat. Sehingga dengan hujatan-hujatan yang demikian, Paulus membela dirinya dengan mengatakan bahwa kerasulannya itu terbukti dari buah-buah yang dilihat dan dinikmati oleh jemaat Korintus. Paulus mengatakan bahwa dirinya berhak menerima bayaran dari jemaat Korintus dengan berdasarkan yang pertama, pikiran logis manusia, dan yang kedua, berdasarkan firman Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Paulus menolak upah dari mereka karena ia tidak mau menjadi batu sandungan dalam mengabarkan Injil. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena yang pertama bagi Paulus, memberitakan Injil adalah tugas. Dan yang kedua, Injil yang diberitakan memiliki makna lebih penting dari upah yang berhak yang akan diterimanya. Saudaraku dan sidang Jumat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sikap Paulus ini semakin menjelaskan kepada kita bahwa upah yang paling penting bagi Paulus adalah upah kebebasan untuk tidak menerima upah demi Injil. Dari firman Tuhan ini, dari kehidupan seorang Paulus, adalah penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu memberkati orang lain atau malah mengganggu? Dari firman ini ingin memberikan pengajaran bagi kita sekalian bahwa jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik bagi diri kita, tetapi itu ternyata mengganggu kepentingan orang lain atau bahkan merugikan kehidupan orang lain. Karena dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31 berkata, apakah segala sesuatu yang kita lakukan itu memuliakan Allah atau tidak? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah dari ayat ini bahwa adalah kewajiban kita untuk memuliakan Allah Sang Pencipta kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Bukan hanya hal-hal tertentu, bukan hanya sebagian, tetapi dikatakan semuanya. Menyikapi kebebasan dengan cara-cara yang salah, seperti memaksakan kehendak dengan cara-cara yang tidak baik, menghakimi dan lain sebagainya, membuat kita justru menjadi batu sandungan
bukannya memuliakan Allah, tetapi malah sebaliknya akan mempermalukan Allah. Paulus menyampaikan kesimpulannya secara sederhana, tetapi sangat jelas di dalam suratnya yang terdapat di Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara, dari nas ini, dari kehidupan seorang Paulus, jangan pergunakan kemerdekaan atau kebebasan seenaknya, sehingga kita merasa wajar untuk hidup dalam dosa atau melukis gurat dosa dalam diri kita dengan merugikan orang lain. Tetapi hendaklah semua itu kita pergunakan untuk melayani atas dasar kasih. Yang menjadi renungan kita sepanjang hari ini dari firman Tuhan ini ialah, seberapa jauh kita berani mengorbankan hak kita demi Injil dan demi jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena firman-Mu boleh diperdengarkan bagi kami sekalian. Biarlah melewati firman-Mu kehidupan kami semakin dibentuk. Melewati firman-Mu iman kami semakin diperkuatkan, agar kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kerja dan karya kami. Saat ini ya Tuhan, melalui firman-Mu kami mengetahui apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kami, secara khusus dalam kehidupan kami, hamba-hamba-Mu. Dan dengan firman-Mu kami terus setia melakukan kehendak Tuhan dalam aktivitas karya hidup kami. Dalam syafaat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan di mana saja berada. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di Tahujan untuk apapun aktivitas pekerjaan, tanggung jawab yang mereka lakukan. Kiranya Engkau Allah yang Maha Dahsyat yang memberkatinya. Bahkan Engkau Allah yang Maha Kuasa yang menyertai, melingkupi segala rencana kerja dan karya mereka. Kesehatan, semangat hidup, bahkan akal budi selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Setiap harapan, keinginan yang mereka bawa dalam doa, kami percaya Tuhan mendengarnya. Begitupun kami menyerahkan para pendeta, penatua diakon, dan siapapun yang memberikan diri dalam melayani jemaat di Tahujan untuk pun juga melayani Tuhan. Kiranya Engkau terus memakai dan memberkati mereka ya Tuhan, agar dengan setiap kerja dan karya, tugas pelayanan yang mereka lakukan, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi kami semua jemaat-Mu Tuhan, di mana saja berada. Setiap hari kami bisa menikmati kehidupan, pemberian lewat aktivitas yang kami kerjakan dalam keseharian hidup kami. Engkau telah menuntun langkah hidup kami. Oleh sebab itu, saat pagi hari ini, kami bawa seluruh bentuk usaha, kami bawa seluruh bentuk mata pencaharian hidup kami dalam doa ini kepadamu ya Tuhan, agar Engkau Allah yang senantiasa memberkatinya, sehingga segala usaha pekerjaan yang kami tekuni menjadi sukacita bagi kami, karena berkat yang kami peroleh semuanya dari Tuhan. Doa kami pada saat ini kami serahkan dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Demikian, Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.